Hai semuanya, saya Helvira Andrudi Sastri dari kelas RK2A. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai program konversi dari infix ke postfix. Nah, untuk yang pertama, atau nanti di sebagai library, di sini kita masukkan include iostream dan include text. Selanjutnya kita masukkan using namespace std untuk iostream. Kemudian kita masuk ke tipe data boolean untuk operator, boolean untuk operan, dan boolean untuk ini adalah equals or higher. Nah, bagaimana rumus dari infix itu adalah operan, operator, operan, dan postfix adalah operan, operan, operator. Nah, untuk equals or higher ini nanti untuk tingkat dari operatornya. Ya. Nah, di sini kita masukkan tipe data string untuk convert. Lanjut, kita masuk ke tipe data integer untuk main. Di sini kita akan memulai untuk programnya. Tapi lanjut, kita masukkan tipe data string untuk infix, expressions, atau bisa juga kita masukkan infix saja. Itu juga postfix expression, atau kita bisa masukkan infix saja. Nah, di sini kita punya tipe data integer untuk ch atau char atau karakter yang kita akan masukkan nanti di sebagai data atau inputan dari infix-nya. Kemudian kita masuk ke perulangannya untuk do while. Nah, kalau do while itu kita lakukan dulu baru kita lihat syaratnya. Kita masuk ke do while, kita cetak masuk ke infix, kita di sini akan masukkan infix apa yang akan kita konversikan. Jadi kita cetak infix-nya. Selanjutnya di sini ada postfix expression atau postfix sama dengan convert. Untuk infix, kita cetak infix Anda, nanti apa itu infix nanti dicetak, kita masuk ke infix nanti, setelah itu akan dicetak. Selanjutnya kita cetak postfix-nya setelah hasilnya keluar, dan selanjutnya kita cetak apakah Anda ingin memasukkan infix. Nah, nanti di sini jika kita ingin memasukkan infix atau jika kita ingin melakukan konversi lagi, kita bisa memasukkan angka 1 untuk ya dan 0 untuk tidak. Kita masukkan tidak, maka program akan berakhir. Selanjutnya kita akan menginputkan ch-nya untuk infixnya nanti. Nah, untuk while di sini while ch sama dengan 1 return 0. Kita masuk ke boolean untuk operator. Operator itu adalah lambangnya tambah. Tambah, kurang, kali, bagi, dan pangkat. Nah, ini adalah operator yang akan kita gunakan untuk melakukan konversi nanti. Nah, jika yang kita masukkan ini, maka dia akan tercetak benar. Jika tidak, maka asal kita masukkan titik, maka dia akan salah. Nanti kita akan masuk ke boolean untuk operan. Di sini tipe datanya boolean untuk operan atau apa yang ingin kita gunakan, misalnya A tambah B, maka A dan B itu adalah operannya. If C sama lebih besar sama dengan A dan C lebih kecil sama dengan Z, maka return true. If C lebih besar sama dengan A dan C lebih kecil sama dengan Z kecil, di sini huruf kapital, di sini huruf kecil. Selanjutnya, if C lebih besar sama dengan 0 dan C lebih kecil sama dengan 9, return true. Dan di sini return false. Ini maksudnya jika kita inputkan dia nanti operannya itu huruf kapital A sampai Z dalam bentuk kapital atau A sampai Z dalam bentuk huruf kecil, atau mungkin kita inputkan angka 0 sampai 9, maka dia benar. Tapi jika kita inputkan selain itu untuk operannya, maka dia salah. Ini in precedence atau tingkatan apa yang dia lebih tinggi, apa yang dia utamakan. Misal kayak kali dan
Misal kayak tambah dan kurang. Ini ada di tingkat 1 atau tingkat paling kecil. Dan jika kali atau bagi, dia itu ada tingkat kedua. Dia tingkat kepentingannya satu tingkat di atas tambah dan kurang. Nah, untuk if OP sama dengan pangkat, maka dia ada di tingkat paling tinggi. Nah, jadi tingkatan dari tertinggi dan sampai terendah adalah yang pertama ada bagi, tingkat kedua itu ada atau di bawah bagi itu ada kali dan bagi, di bawah kali dan bagi itu ada tambah dan kurang. Jadi yang diprioritaskan untuk dijumlahkan terlebih dahulu jika ada nanti kurung atau dia ada pilihan di antara semua ini, maka dia yang diutamakan adalah bagi dahulu. Nah, di sini return 0. Jika tidak, maka dia 0 atau tidak ada. Ini boolean untuk equal or higher. Nanti ini yang mana diutamakan seperti ini. Nanti dia yang diutamakan terlebih dahulu. Di sini kita masukkan integer P1 sama dengan precedence atau OP1. Selanjutnya ini integer P2 sama dengan precedence OP2. If P1 sama dengan P2, kita masuk if OP1 sama dengan pangkat, return false, return true, return P1 lebih besar P2, true atau false. Selanjutnya kita masuk ke string convert dan dalam kurung string infix. Nah, infix di awal tadi ini adalah milik si main dan convert itu ada di dalamnya. Jadi dia ibarat si convert itu meminjam si infix untuk membuat program berikut ini. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan untuk infix ke postfixnya. Kita akan melakukan konversi di sini. Pertama kita masukkan stack char s ini cuma sebagai variabel, bisa dirubah dengan huruf apapun terserah. String postfix sama dengan 0 char ch. Sini s push buka kurung infix tutup kurung. Selanjutnya kita masuk ke perulangannya. Dengan tipe data integer i sama dengan 0, i lebih kecil infix.length i++. Nah, misalnya data yang ingin kita masukkan itu ada 5. Contohnya dalam kurung A tambah B, itu ada dalam kurung udah 2 datanya, terus A tambah B itu udah 3, jadi 5. Maka dia, misalnya 6. Tidak, 5. Dari indeks ke 0. Maka dia 5 lebih, maka dia akan sampai indeks ke 4. 4 lebih kecil 5. Nggak boleh 5 lebih kecil 5, karena nggak 5 lebih kecil dari 5 itu salah. Ini kita masuk perulangannya, ch sama dengan infix i. Jika ch-nya kosong, kita lanjutkan. Jika tidak, jika ch dalam kurung, maka kita push ch-nya. Jika tidak, ini jika operan postfix tambah sama dengan ch, else if is operator ch. Lanjut, di sini ada while smt dan equals or higher stop, maka dia ini nanti akan berada di atas, maka nanti variabelnya yang akan berada dia akan di-push, kemudian nanti dia akan berada di atas. Dia akan mulai diurutkan. Maka postfix tambah sama dengan stop. Stop. Selanjutnya ini ada push ch. Nah, nanti dia akan mulai di-push atau mulai dikerjakan sehingga dia terbentuk postfix-nya. Awalnya nanti dia di-push, untuk dalam kurung dia akan hilang pastinya.
nanti dia A kurang B, maka dia akan di-push kurangnya jadi AB kurang, maka dia akan mendapatkan hasilnya. Tapi jika tidak, if C sama dengan ini kurung, while S empty dan S top, postfix sama-sama dengan S top, S pop, selanjutnya ini S pop, maka jika tidak, dia tidak ada nanti, tidak sesuai jawaban. Selanjutnya ada return postfix, maka kita kembali ke postfix-nya. Sudah, langsung kita lihat aja di outputnya, kita coba run. Kita masukkan infix, dan kita masukkan yang sederhana aja. A kurang. Oh, sebentar. Kita masukkan dalam kosong A kurang B tutup kurung infixnya. Nah, maka infix yang akan dicetak adalah A kurang B dan postfix-nya itu jadi AB kurang. Jadi dia di push sehingga dia akan menghasilkan AB kurang. Nah, jika ingin memasukkan infix lagi, kita masukkan angka 1. Kita coba dalam bentuk huruf kecil. Contohnya kita masukkan dianya biar masuk ke tadi ke precedence-nya itu yang mana yang akan diutamakan. Coba kita masukkan A bagi B kurang C bagi D. Nah, kita akan mencetak infix-nya dan dia akan di-push hingga nanti akan menghasilkan seperti ini. Ingat, rumus dari postfix adalah operan, operator, AB bagi itu telah menjadi operan, CD bagi itu telah menjadi operan, dan yang berfungsi atau berperan sebagai operator di sini adalah kurang. Selanjutnya kita akan mencoba untuk angka. Kita masukkan angka 1 lagi, kita masukkan infix-nya. Coba kita masukkan nomor unit lagi. 1 tambah 5 kali dalam kurung 4 kurang 10 tutup kurung bagi 3. Nah, kalau dalam matematika yang akan kita hitung terlebih dahulu adalah yang dalam kurung, walaupun dia tingkatannya atau precedence-nya atau kepentingannya itu berada di tingkat paling bawah. Tetapi apapun itu kita harus mengerjakannya yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Nah, maka dia akan mencatat seperti ini. Nah, 4 kurang 10 menjadi 410 min. Selanjutnya kita masukkan ke 5 kali. Kalinya yang kita masukkan terlebih dahulu karena kali itu lebih tinggi dari tambah. Nah, kita masukkan 5 jadi 5. Operatornya pindah. Selanjutnya kita kerjakan untuk yang bagi karena kembali lagi persentasenya atau kepentingannya itu lebih tinggi dari si tambah. K3 bagi. Kita masukkan dulu operannya baru operatornya. Operannya ada 3, operatornya bagi. Tapi jika sudah menjadi satu kesatuan, maka dia akan menjadi 3 bagi. Tentunya kita akan mengerjakan 1 dan tambahnya jadi di depan untuk menjadi
untuk berperan sebagai operator. Oke. Nah, selanjutnya apakah Anda ingin memasukkan infix? Jika tidak, maka kita akan memasukkan angka 0. Maka dia telah selesai. Gitu. Saya akan mencoba untuk memasukkan apakah dia error atau tidak. Masukkan infix. Nah, contohnya kita masukkan spasi seperti di program tadi. Jika dia spasi, maka dia dilanjutkan. Nah, coba kita masukkan spasi. Terus spasikan kurang B. Nah, dia tidak ada karena kita pakai spasi. Jadi tidak bisa. Selanjutnya kita coba untuk yang A titik B. Nah, tidak ada titiknya, tidak menjadi operator karena emang titik tidak ada kita masukkan di precedence atau dalam infix atau stack ini tidak ada operator dalam bentuk titik. Dia telah ditetapkan tambah dalam bentuk tanda tambah, kurang dalam bentuk tanda kurang, kali dalam bentuk bintang, bagi itu slash, dan pangkat dalam bentuk seperti ini. Gitu. Nah, akan kita masukkan 0 jika setelah selesai. Oke. Nah, begitulah cara kerja untuk stack di bagian konversi dari infix ke postfix. Maka sekian video yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai bertemu lagi. Bye.